Waktu itu Daud belum dicari. Kalau Daud belum dicari, berarti belum dipilih, belum diurapi. Berarti Daud juga belum jadi raja, belum buat apa-apa untuk Tuhan. Betul tidak, saudara? Ini baru Yahweh bicara kepada Samuel. Jadi Daud itu belum dicari. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan tentang Daud. Silakan dibaca. David, de zoon van Isaïe, gevonden. En naar mijn hart. Die anderen bevelen zal volbrengen. Katakan amin, saudara. Ini luar biasa. Bagaimana orang yang belum dipilih, belum dipanggil, belum diapa-apakan, dan belum ngapa-ngapain. Dus ik kan voorstellen, degene die nog niet gekozen werd en zelf en hij nog niks. Tapi Papa bisa memberikan dua hal yang hebat tentang Daud. Satu, seorang yang hatinya melekat kepadaku, katanya. Berkenan kepadaku. Dan yang kedua, yang melakukan segala kehendakku. Kira-kira saudara mikir apa? Ketika Papa di surga bicara kepada Samuel tentang Daud. Saudara mikir apa? Belum dipilih, belum diapa-apain. Bagaimana dia bisa ngomong seperti itu tentang Daud? Jawabannya apa? Karena dia melihat hati. Jadi kita masih di sini sekarang ini. Tapi Tuhan sudah bisa melihat kita setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Maka itu kita nggak bisa tipu Tuhan, nggak bisa bohongin Tuhan. Kembali pada kata rasa atau mempercayai. Mempercayai dia, vertrouwen. Saudara, jadikan diri kita seperti anak kecil yang mempercayai bapaknya. Saudara pernah tahu ada seorang penulis Kristen namanya Tony Campolo? Cari bukunya, bagus-bagus saudara bukunya. Ada juga dalam bahasa Belanda. Dia kalau menulis buku tentang firman Tuhan gampang dimengerti. Ya, Tony Campolo, cari. Saya itu radikal dalam hal ini, saudara. Kalau ada orang Kristen malas baca buku, dia pasti masuk neraka. Lo dengar baik-baik. Yang buta huruf bebas. Jadi kalau saudara bisa baca, malas baca buku, pasti masuk neraka. Kenapa ya? Alkitab adalah satu-satunya buku. Kalau saya baca tentang berita soal buku ya, adalah tom-tomnya ke surga. Betul tidak? Ini petanya surga itu Alkitab itu. Jadi kalau saudara nggak baca Alkitab, pasti nggak masuk surga. Nanti kesasar ke sini. Nah, buku itu semuanya pasti menarik. Betul tidak? Nggak mungkin ada percetakan jual buku yang nggak menarik sekali. Goblok betul itu. Ya atau tidak? Saya tanya ini. Ya, nah, bayangkan. Kalau yang menarik saja malas baca, Alkitab itu buku yang paling tidak menarik.
negara kira-kira kami sudah pernah pergi. Tidak, kami kagum dengan Belanda. Ini Pak Edo ini pertama kali ke Belanda. Tadi saya ajak dia jalan kaki dari rumah warga Jok ke Sotermeer Stadhart, jalan kaki. Kotak semua kecil-kecil di rumah. Iya. Nah, termasuk Alkitabnya kecil-kecil di Belanda itu, saya heran sekali. Betul tidak? Saya tidak pernah melihat di negara yang Alkitab sekecil Belanda. Entah itu irit atau pelit, saya tidak tahu. Kecil, ada yang Alkitab Belanda kayak kecil itu. Nah, bayangkan saudara, kalau model Alkitab Belanda lagi mana menariknya. Nah, yang menarik aja nggak mau baca. Apalagi yang nggak menarik. Tulisannya kecil-kecil, nggak pakai gambar lagi. Aduh, saudara. Jadi ngerti artinya kalau saudara malas baca buku pasti masuk neraka. Ya atau tidak, ini jawab cepat saya. Awas nggak baca buku ya. Nah, Tony Campolo nulis bagus sekali. Satu hari dia itu bertamu ke rumah temannya. Nah, nyonya rumah lagi pergi. Jadi dia cuma ketemu suaminya di rumah itu. Lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba hujan badai halilintar, kencang sekali. Nah, yang tuan rumah gelisah. Nah, Tony Campolo tahu, kenapa kamu gelisah? Aduh, saya tinggal sebentar ya, dia bilang gitu. Ternyata anaknya yang umur 4 tahun lagi tidur. Nah, mamanya kan tidak ada, lagi pergi. Jadi tuan rumah ini gelisah, pasti anaknya ketakutan di atas, kamar atasnya. Karena apa itu halilintar, kilatnya terang sekali, ribut suaranya. Jadi dia buka kamar itu pelan-pelan, ingin lihat anaknya lagi apa. Dalam buku itu Tony menulis, dia bayangkan anaknya duduk ketakutan dan menangis di tempat tidur itu. Ternyata si bapak melihat ketika kamar dibuka. Dia kaget, saudara. Anak ini berdiri pas di pinggir jendela yang ada kaca dan kordennya dia buka. Bergaya. Dia tanya, kamu sedang apa? Tuhan potret aku. Saudara bisa bayangkan anak kecil begitu percayanya, mempercayai Tuhan. Coba kita yang tua-tua. Masuk rumah tertakut, kena sambar bedek nanti. Oh, macam-macam. Anak ini luar biasa. Nah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Seberapa besar, seberapa dalam kita mempercayai Bapak. Kata Vertol itu lagi bukan? Nikah itu. Ya pernikahan. Vertol. Hebatnya sulit ngomong, memang Vertol. Maka itu suami istri. Kok kita itu nggak pernah saling vertrouw. Jangan tersinggung saya ngomong ini. Saya tahu di Belanda masih banyak walaupun Kristen. Suami istri yang uangnya masih dipisah. Takut